Maaf. Oke, kita lanjut. Mohon maaf menyela Pak Fandi, Ya, mau bertanya terkait dengan pengajaran itu kan yang mengupload nanti adalah bagian eh, akademik. Itu hmm. apakah diklaim juga yang semester berjalan 2025 2026 genap? Kan sekarang kalau tidak salah 24 25 genap ya, yang kemarin baru final. Iya. Atau di kampus Bapak Ibu masih sementara perkuliahan ya, pertemuan 11 12 ya. Kalau di PTN sudah final. Iya, iya. Yang Ya, genap ini Pak Fandi. ya, yang genap silakan diklaim. Oke, baik. Satu lagi Pak Fandi, mohon maaf, masih berkaitan Ya, dengan pendidikan formal. Boleh bertanya Pak? oh iya silakan. Oh ya Ya. begini saja. Jadi satu step, misalnya di tahap tadi riwayat pendidikan formal. Jika ada yang bertanya langsung saja bertanya ya. Oh ya siapa? Jadi di pendidikan Tapi formal untuk saya poin itu, itu saja saya penting. Ya, siap Pak. Jadi di pendidikan formal saya itu Pak, untuk rincian eh, pendidikan sarjana untuk kategorinya itu Pak tertulis undefined atau tidak terdefinisi. Apakah itu akan jadi masalah Pak? Sementara di rincian untuk S2 itu ada anunya. Seharusnya kan tulisannya kalau sarjana sarjana kategorinya itu sarjana S1 kan. Kalau di S2 apa magister S2 gitu. Tapi kalau untuk di ijazah saya S1 dia pada saat saya klik lihat rincian itu tulisannya undefined, Pak. Apakah itu? Tapi tampilan di depan tadi lengkap ya. Jenjang, gelar, bidang studi, Iya, lengkap, perguruan lengkap, tinggi dan lengkap, oh ya, lengkap. tidak masalah Pak. Oke, Yang baik. jelas di depan sudah lengkap. Lanjut Pak Fandi, boleh? Eh, Riwayat pendidikan ya, Iya, Bapak Ibu iya. ya. Ya, oh Boleh ya, Pak. kita silakan saja diskusi, tidak masalah. Ya, pertama Pak, tadi terkait dengan pertanyaan yang barusan disampaikan, itu masih terkait dengan riwayat pendidikan formal. Di Sister maupun di Pededikti saya Pak, mohon maaf barangkali sudah dibahas di grup, tapi tidak apa-apa saya ulangi kembali. Eh, di ijazah saya itu Pak, S1 S2 kan ilmu pemerintahan. Tetapi kalau yang terbaca di Sister maupun Pededikti itu sarjana ilmu politik Pak, sama magister ilmu politik. Tapi bidang ilmunya eh, Hmm. sesuai Pak, jadi ilmu pemerintahan itu S2 ya, maupun S2 maupun S1-nya. Apakah tidak tidak muncul Pak pada saat Pak dirubah? Ya, yang di mana itu Pak? Halo Pak. Ya, Eh, kan tadi yang permasalahannya kan di ilmu pemerintahan ya. ya ilmu pemerintahan. Yang terbaca itu ilmu politik. Pada Bapak sudah ajukan perubahan? eh iya, dulu saya sudah ajukan ini dulu di awal pada saat punya sister awal-awalnya itu ya yang terbaca memang ilmu pemerintahan, tapi pada saat ada permintaan untuk ini menyesuaikan dengan NUP, ternyata ikut berubah juga Hmm. ininya Pak, gelarnya dari ilmu pemerintahan ke Oke. ilmu Silakan politik. dilakukan saja perubahan perubahan lagi Pak. Disesuaikan Oke, dengan ijazah terakhir. Ya. baik Pak. Yang kedua Pak, ini melanjutkan tadi apa yang ditanyakan oleh Ibu yang pertama itu, misalnya kalau kita mau klaim eh, apa pengajaran yang sedang berjalan karena kami di swasta kan masih berjalan, nanti pekan depan baru final. Nah, Iya. misalnya itu mau diklaim, nah bagaimana BKD-nya itu Pak, pelaporannya? Tidak ada masalah Pak. Tidak apa-apa. Untuk Kan BKD 4 semester terakhir terakhir itu 24 25 ganjil. Jadi tidak menutup kemungkinan tridharma yang ada di genap ini itu tidak bisa diklaim tapi bisa diklaim ya Pak. Jadi kegiatan yang 24 25 genap ini yang belum terlapor BKD tetap bisa diklaim. oh Jadi baik. jika Bapak Ibu punya publikasi di bulan 5 bulan 4 silakan diklaim. Ya, terima kasih Pak. Mau Oke, nanya Pak baik. Pandi saya juga Pak mau sama Abe Daniel, bertanya. izin. sama Daniel Pak Mungkin Pandi. mungkin Izin baiknya Pak. Bagus, bagus. maaf, Izin Pak Pandi. Eros.
Bagus Bisa barangkali materinya dituntaskan dulu, Pak. dijawab. Oh ya, Ya, karena kalau bagaimana tidak Bapak Ibu? tuntas pasti Saya banyak sekali pertanyaan itu, Pak. baru riwayat pendidikan formal yang kita bahas ini Ya, sudah banyak bertanya. Bagaimana Bapak Ibu, izin saya lanjutkan dulu atau seperti apa? Lanjutkan Karena aja dulu, Pak. Lanjutkan aja dulu. Dilanjutkan aja ya, dulu, Pak. Ya Pak, lanjutkan dulu Pak untuk materinya. Nanti di akhir baru kita oke, diskusi mohon Pak. maaf ya Bapak Ibu ya yang tadi mau bertanya. Sebentar insya Allah kita raise hand ya supaya nanti berurut ya, tidak lama insya Allah semua akan dijawab. Oke, saya izin matikan kamera, kayaknya jaringan saya kurang stabil ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya setelah riwayat pengalaman mengajar yang diklaim di CV, yang paling penting juga itu riwayat produk bahan ajar. Ya, riwayat produk bahan ajar itu masuknya di pelaksanaan pendidikan submenu bahan ajar. Ya, apa-apa yang diklaim di sini riwayat bahan ajar ya, pasti Bapak Ibu setiap mengajar punya RPS. Ya, silakan masukkan RPS-nya. Ya, RPS. Cara inputnya itu jelas ya. RPS mata kuliah apa ditulis. Ya, yang diupload nanti RPS yang sudah disahkan oleh Kaprodi kejurusan misalnya lengkap dengan stempel ya. Diupload juga di sini di riwayat pelaksanaan pendidikan submenu bahan ajar. Modul Bapak Ibu silakan yang punya modul yang digunakan di dalam lingkup kampusnya silakan masukkan riwayat bahan ajarnya. Kalau yang sudah beres-BN lebih bagus lagi. Bapak Ibu silakan dimasukkan yang ber-SBN ya, buku-buku penelitian, hasil-hasil penelitian yang sudah dibukukan dan salah satu dan digunakan pada saat mengajar, silakan dimasukkan di riwayat bahan ajar. Ya, oke. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Terus Pak, kalau misalnya saya punya yang ada cuma PPT, bagaimana Pak? Silahkan diklaim dengan cara menuliskan judul bahan ajar itu, tulis saja judulnya, misalnya bahan ajar mata kuliah kimia dasar, isinya PPT. Tapi tidak boleh PPT-nya yang diupload ya, karena file yang diperbolehkan itu PDF. Jadi silahkan di PDF-kan beberapa pertemuan, 1 sampai 5 pertemuan, lalu di PDF-kan, lalu diupload. Nanti di judulnya ditulis saja bahan ajar mata kuliah apa misalnya. Ya, jadi satu riwayat mengajar yang tadi diklaim di sebelumnya itu minimal satu ada bahan ajarnya. Ya, jadi Bapak misalnya Bapak Ibu mengajar di semester ini ada 3 mata kuliah yang berbeda, ya minimal satu mata kuliah ada satu bahan ajar yang Bapak Ibu klaim. Ya minimal RPS lah, ya RPS dan PPT. Kalau tidak punya bahan ajar misalnya buku atau modul, kalau Bapak Ibu punya penuntun praktikum bagi yang di kesehatan silahkan dimasukkan juga penuntun praktikum. Ya, oke. Selanjutnya setelah riwayat bahan ajar yang paling penting juga dan di bold tadi itu riwayat pelaksanaan penelitian. Ya, pelaksanaan penelitian. Oke, di sini biasa peserta Serdos itu ter terlupa ya. Biasanya hanya fokus di riwayat publikasi. Nah, untuk riwayat penelitian, silakan Bapak Ibu yang punya eh, hibah kemarin DRTPM, jenis penelitian fundamental misalnya penelitian dosen pemula, ya bagi teman-teman di PTS silahkan dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Yaitu yang pasti proposalnya. Pak, saya sudah tidak punya proposalnya karena saya lupa simpan di mana. Boleh laporan kemajuannya, ya. Saya tidak punya laporan kemajuannya, Pak. Saya punya laporan akhirnya. Silahkan diupload laporan akhir. Jadi boleh proposal. Kalau tidak punya proposal, boleh laporan kemajuannya. Boleh laporan akhirnya. Nah, nanti pasti ada yang bertanya, Pak, saya selama ini tidak pernah menang hibah. Nah, terus publikasi saya banyak. Nah, dari publikasi itu silahkan di-convert ke menjadi proposal atau di laporan penelitian. Terus Pak, formatnya seperti apa? Nah, formatnya disesuaikan saja dengan format-format laporan
di LP2M di kampusnya masing-masing. Jadi dianggap ini penelitian mandiri. Ya, Bapak Ibu lakukan kegiatan ini seperti penelitian mandiri. Karena untuk riwayat penelitian ini tidak boleh kosong. Jadi kita siasati dengan publikasi-publikasi yang sudah publish itu kita rubah kembali menjadi laporan penelitian atau proposal. Ya, saya rasa jelas ya Bapak Ibu. Terus nanti pada saat diinput nanti merah-merah seperti ini tidak usah kaget ya Bapak Ibu. Insya Allah ini bisa diklaim kok. Karena sepengetahuan saya untuk kegiatan penelitian itu bukan masuk kategori tidak masuk kategori POBKD 2021. Yang masuk itu hanya publikasi. Ya, jadi Bapak Ibu pasti pada saat pengisian BKD kan Bapak Ibu tidak pernah klaim riwayat penelitian. Yang Bapak Ibu klaim itu hanya riwayat publikasi. Jadi pada saat menginput merah-merah seperti ini tidak ada masalah. Yang jelas dipastikan filenya ada ya Bapak Ibu pada saat mengupload atau menginput laporan kegiatan penelitian yaitu berupa proposal tadi yang saya sampaikan proposal. Kalau tidak ada proposalnya yaitu laporan kemajuan. Kalau tidak ada laporan kemajuan ya laporan akhir saja yang dibuat seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin Pak, Ya. mohon izin bertanya Pak. Kalau misalnya, Oh, mohon maaf di Bu Haryati ya. Sebentar pertanyaannya simpan dulu ya. Ya. oh iya ya Kalau baik. boleh Bapak Ibu silahkan share screen sorry raise hand dari awal supaya nanti namanya langsung disebut urutan pertama. Ya, Ya baik sudah baik. bisa raise hand dari sekarang. Iya iya silakan. Oke, baik. Selanjutnya yang paling penting juga yang di bold tadi itu riwayat publikasi. Ya, nah di riwayat publikasi ini banyak teman-teman kemarin yang gagal di sertifikasi karena cara penginputannya salah. Ya, riwayat publikasi. Oke, nah di beberapa tahun terakhir pihak sister sudah melengkapi dengan menu tarik data Sinta. Nah, yang kemarin rame-rame di grup itu yang minta disinkronkan Sinta ke sister itu, nah itu gunanya ini supaya muncul menu tarik data Sinta. Nah, beberapa teman kemarin sudah punya ID Sinta tapi belum masuk di sister. Nah, kemarin saya bantu untuk disinkronkan. Alhamdulillah sudah. Tapi ibu yang take data dari Sinta itu dipastikan juga melengkapi isiannya karena kalau kita tarik data Sinta itu isiannya tidak lengkap ya Bapak Ibu. Lengkapi uh, pengisiannya saya contohkan ya atau saya perlihatkan. Oke, dipastikan. Oh, sorry, saya ganti jurnal saja. Oke, ubah. Oke, baik Bapak Ibu, dipastikan pada saat menginput kegiatan publikasi, riwayat publikasi baik input manual atau import dari Sinta itu dipastikan kategori kegiatannya sudah sesuai. Jadi misalnya ini artikelnya sudah Sinta, pastikan memilih menu pilihan ini ya. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti ya itu disesuaikan dengan jenisnya juga jenis nasional terakreditasi kalau jurnalnya Sinta. Kategori capaian di sini dipilih publikasi ya. Oke, terus judul artikelnya dipastikan sesuai dengan yang terbit ya. Karena nanti asesor satu-satu akan
menelusuri artikel Bapak Ibu karena yang menjadi poin penting juga itu publikasi Bapak Ibu ya. Terus nama jurnalnya ya, nama jurnalnya harus sesuai sepertinya saya sambil perbaiki ya jurnal saya juga. Ini jurnal, nah, tautan laman jurnal itu, sorry, saya perbaiki. Tautan laman jurnal itu yang eh, jelas ya, link link jurnalnya, bukan link tulisan Bapak Ibu ya. Ini masih salah ya, link artikel ini ya. Link jurnal, tanggal terbit jurnal, volume, nomor, nomor berapa itu harus terisi, halaman berapa, jurnal Bapak Ibu dari halaman 10 sampai 19 misalnya. Terus penerbitnya dari pihak apa, universitas atau yayasan, dituliskan. Terus doinya, silakan dimasukkan doinya. ISSN-nya juga dimasukkan. Tautan eksternalnya juga dimasukkan, yaitu tautan langsung ke artikelnya ya Bapak Ibu ya, bukan ke jurnalnya tadi. Jadi yang diisi itu tautan laman jurnal, tautan eksternal, dan keterangan petunjuk akses juga dipaste satu kali untuk link artikelnya ya. Terus dokumennya silakan Bapak Ibu upload. Kalau memang belum ada, silakan ditambahkan. Terus penulis ya, silakan ditulis penulisnya. Bapak Ibu pastikan ya perannya penulis, corresponding author silakan disesuaikan siapa yang bertindak sebagai corresponding author. Terus setelah itu kalau ada nama mahasiswa silakan dimasukkan. Jika tidak ada, dikosongkan saja, klik simpan ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya cara penginputannya semua harus terinput mulai dari yang paling penting tadi tautan laman jurnal yang langsung mengarah ke jurnalnya, tautan link artikel juga yang langsung muncul tampilan artikel Bapak Ibu ya. Bukan lagi table of content ya. Table of content itu yang daftar-daftar penulis di terbitan itu misalnya bukan itu ya, langsung ke artikelnya Bapak Ibu. Ya. Terus keterangan petunjuk akses juga dipaste masuk ke dalam. Oke, setelah itu eh, yang penting juga yaitu riwayat pertemuan ilmiah. Untuk penginputan riwayat pertemuan ilmiah itu adanya di kegiatan penunjang, ya penunjang penunjang lain. Ya baik, Bapak Ibu yang punya riwayat-riwayat misalnya ikut ikut seminar sebagai peserta webinar. Nah, sekarang waktunya bisa diinput sekarang. Jangan menunggu sampai tanggal 25 baru diinput. Mulai dari sekarang, sebentar setelah kegiatan ini, Bapak Ibu sudah bisa menginput. Menginput kegiatan-kegiatannya di Sister. Nanti pada saat tanggal 25 layanan service sudah dibuka, Bapak Ibu tinggal klaim saja. Ya, jadi Bapak Ibu bisa masukkan sertifikat. Nah, di dalam penginputan itu biasanya diminta juga nomor surat tugas. Nah, kalau pihak kampusnya atau pihak tata usahanya eh, boleh dibuatkan surat tugas ya lebih bagus lagi. Walaupun kegiatannya sudah tahun-tahun yang lalu ya. Jadi silakan dikomunikasikan saja dengan pihak kampus. Jika tidak ada, nah seperti ini kan nomor SK penugasan diminta kan. Nah, kalau tidak ada, tulis saja nol ya seperti ini. Diketik saja karena eh, tidak bisa juga tidak diisi karena ini wajib ada tanda bintang merah. Tanggal mulai kegiatannya jelas ya, biasanya ada di sertifikat. Ya, seperti itu. Riwayat pertemuan ilmiah. Terus yang paling penting juga riwayat pengabdian. Ya, pelaksanaan pengabdian. Bapak Ibu pasti tiap semester punya kegiatan-kegiatan PKM. Nah, Bapak Ibu silahkan masukkan kegiatan-kegiatan PKM-nya. Jadi bukan publikasi PKM ya, tapi kegiatan PKM. Apa buktinya Pak? Silahkan masukkan laporan PKM. Ya, kalau tidak ada laporan PKM ya proposal PKM-nya saja. Formatnya seperti apa Pak? Disesuaikan dengan LPP
PKM di kampusnya masing-masing, seperti apa format format proposal PKM atau laporan PKM. Ya, seperti itu. Jadi untuk kegiatan PKM silahkan diklaim minimal satu semester satu kegiatan PKM yang diklaim, karena kita kan sebagai dosen pasti melaksanakan PKM minimal satu kegiatan satu semester. Ya, kegiatan-kegiatan kan biasanya di kampus-kampus itu kegiatan PKM-nya terpadu ya. Jadi kita rombongan satu kampus biasanya pergi ke sekolah, pergi ke masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang kita masukkan, kegiatan-kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Terus yang yang terakhir yaitu kegiatan apa yang diklaim, yaitu kegiatan riwayat organisasi profesi. Nah, yang di menu inputnya itu ada di penunjang di sub menu anggota Nah, profesi. ini nah. Maaf, Ikan Pak ini, Roni di mute dulu ya, Pak Roni. Oke. Oke, untuk riwayat organisasi profesi silahkan masukkan profesi-profesi perdosenan ya. Silahkan dimasukkan. Dan Pak, misalnya kalau profesinya sudah expired ya, enggak apa-apa, dimasukkan saja. Namanya juga riwayat ya. Walaupun sudah berakhir masa kerjanya, silahkan dimasukkan saja. Karena nanti di penilaian persepsional itu nanti ada apakah dosen ini aktif dalam kegiatan organisasi profesi. Nanti atasannya pilih rendah jika memang Bapak Ibu tidak pernah berkegiatan profesi. Nah, maka dari itu kemarin banyak yang apa eh, WA saya, Pak, apakah ini wajib? Ya, sebenarnya sih tidak wajib, tapi angka baiknya semua CV-CV yang tadi yang kita sebut, yang saya sebutkan mulai dari riwayat pendidikan sampai riwayat organisasi profesi itu terisi, ya, karena ini juga akan berkaitan dengan penilaian persepsional. Oke, baik. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk riwayat CV. Oke, kita buka dulu pertanyaan ya untuk 3 orang. Ya, untuk 3 orang penanya terkait pengisian CV. Oke, pertama saya persilakan Ibu Haryati Sahrir. Ya, Ibu Haryati Sahrir dari STIK Makassar. Iya, Pak. Mohon izin. Kalau misalnya NIDN terbitnya 2012, kemudian Hmm, jabatan fungsional itu taruhlah misalnya di tahun 2020, apakah hmm. tetap bisa diklaim Tridharma mulai dari 2012 sampai dengan 2020 atau sejak terbitnya jabatan fungsional, Pak? Oke, baik. Terkait pertanyaan itu, kalau Ibu sanggup menginput dari 2012, lebih bagus lagi. Tapi Oh, minimal 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 dari, kalau kasusnya seperti itu ya minimal dari 2020 lah, dari oh, Jampung. iya, 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 baik-baik, Pak. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Nova. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Pak, saya mau Ya. tanya nih, Pak. Kan tahun ini saya ikut hibah PDP, Pak. Hmm. Itu nanti bisa nggak saya masukkan ke ini, ke penelitian, riwayat apa, Pak, tadi yang penelitian itu, Pak? Karena Ya. kan harus ada bukti. Saya udah ngisi sampai perbaikan usulan lengkap. Kan udah lengkap itu, Pak, maksudnya. Tapi belum sampai keluar itunya, Pak, jurnalnya. Apa bisa, Pak? Oke, untuk pelaksanaan hibah tahun ini ya yang dimenangkan kemarin pengumumannya, itu silakan dimasukkan saja Ibu di riwayat pelaksanaan penelitian walaupun kegiatannya belum berjalan ya. Jadi jelas ya, yang dimasukkan saja proposal ya. Ya, Pak. Oke, baik Baru Bu satu, Nova. satu lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Ini Pak, terkait yang RPS tadi Pak, RPS Hmm. itu memang harus setiap pengklaiman itu memang harus ada RPS gitu Pak, harus ada RPS, buku ajar gitu atau yang mau dibuat video nanti aja gitu Pak.
Oke, Makasih ya, baik. Pak. Terkait RPS kan tadi pasti ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin tidak punya bahan ajar ya. Ya, untuk menggantikan yaitu masukkan saja di RPS untuk pada saat pengisian CV. Tapi kalau ada modul ya lebih bagus lagi modul. Kalau ada buku ya lebih bagus lagi ya kalau buku yang diklaim. Tapi RPS itu nanti ada juga tempat tersendiri di bagian PDD UKTPT dekat tempat upload link YouTube. Nanti di situ satu RPS yang divideokan pada saat dibuatkan video mengajar itu harus sama dengan RPS yang diupload di situ. Jadi ceritanya RPS-nya diinput, diupload dua kali. Pertama di riwayat bahan ajar, jika memang riwayat bahan ajarnya sedikit, masukkan saja RPS, ya. Dan yang kedua di PDD UKTPT nanti tempat bagian pelaksanaan pendidikan dekat dengan link YouTube. Oke, Bu Nova jelas ya? Iya, Pak, udah jelas. Makasih banyak Ya. ya, Pak. Selanjutnya Ibu Devi, silakan Bu Devi. Baik, Bapak, terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu Pak. Devi Yang dari mana? pertama ini, suaranya jelas kan ya, Pak? Ya, jelas. Bu Devi dari mana? Dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Pak. Unsika. Baik. Oke. Yang pertama ini, Pak, terkait BKD dan Serdos ini adalah dua pola yang berbeda tentunya ya, Pak. Ada Betul. memang beberapa hal-hal yang tidak kita klaim di BKD, itu sangat mungkin bisa kita klaim di Serdos. Begitu ya, Pak. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, BKD ini kan kita 4 semester ya, Pak. Apakah Ya. mungkin nanti ketika kita mengklaim di Serdos, ada kinerja-kinerja kita di sebelum BKD 4 semester itu? Misalnya muncul lagi nih di periode BKD yang sudah 1 kali lampau lah misalnya ya Pak. Nah ini kan kita paling akhir itu 2022 2003 genap. Nah misalnya muncul di ganjilnya. Nah ketika muncul apa boleh kita klaim gitu Boleh. ya Pak. Tapi hanya untuk data tambahan saja, tidak untuk dijadikan penelitian yang diunggulkan ataupun abdi mas yang diunggulkan. Ya. Hanya untuk gambaran bahwa saya relevan nih melakukan Ya, penelitian bidang ini, ilmu. BKD-nya ada, bukti kinerjanya ada di penelitian, hanya saja memang tidak masuk periode BKD tersebut. Itu yang pertama, Pak. Ya, Yang kedua, ini saya Pak, jawab dulu ya Bu, sebelum saya lupa. boleh Pak satu lagi. Saya punya Ah, salah satu periode BKD di tahun 2000, di Ganjil 2023 2024 ada penelitian publikasi karya yang memang menurut saya tidak sesuai dengan bidang keilmuan saya. Memang masih hmm, satu rumpun ilmu hukum ya Pak, tapi itu ada di hukum pidana, sedangkan saya ada di hukum perdata. Nah, sementara saya tidak punya tulisan lainnya tuh untuk publikasi karya yang bisa saya klaim itu hanya ada itu dan memang bukan disiplin ilmu perdata saya. Itu baiknya diklaim atau jangan ya Pak? Kalau jangan berarti saya kosong dong kalau untuk jurnal di periode tersebut oke. itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik Bu Devi, Bu Devi tadi saya sudah katakan sampai mulai dari kapan kita harus klaim? Tidak mesti 4 BKD terakhir yang menjadi syarat untuk sertifikasi. Boleh dari mulai pertama kali jadi dosen bagi yang jakungnya asisten ahli ya. Misalnya Hmm. mulai masuk dosen 2020, terus keluar jakungnya di 2022, ikut sekarang Serdos di 2025. Itu boleh diklaim semua dari pertama kali keluar NIDN atau NPTK. Terkait tadi yang kedua, nanti di bagian biodata itu Bapak Ibu nanti harus memilih bidang ilmu, ya, bukan rumpun ilmu. Jadi bidang ilmu itu agak besar ya, mungkin saya keliru, mungkin nanti mohon dibenarkan ya kalau saya salah. Kan bidang ilmu nanti itu harus Bapak Ibu pilih. Jadi misalnya saya bidang ilmunya di pendidikan kimia. Jadi saya memilih nanti bidang ilmu pendidikan kimia, bukan lebih kecil lagi di rantingnya. Jadi Ibu Devi nanti silahkan memilih bidang ilmu-ilmu hukum. Nah, di ilmu hukum tadi itu kan banyak lagi ranting-rantingnya kan. Bu Devi ada hukum perdata, hukum apa, Ibu yang lebih paham. Nah, silahkan diklaim saja Bu Devi kegiatan tadi itu apa PKM-nya. Ya, seperti itu Bu Devi. Yang memang masih satu bidang ilmu hukum ya Pak ya. Iya, iya.
Oke, Pak Punten, berarti kalau untuk penambahan misalnya Pak, kan tadi disampaikan untuk kata Bapak masih bisa nih merevisi atau menambahkan kinerja baik penelitian atau abdi di saat ini. Apakah ketika nanti periode 25 sampai dengan 10 itu masih bisa penambahan atau hanya sekarang-sekarang Pak? Takutnya udah di lock apa enggak gitu Pak ketika tanggal 25 sampai 10. Masih bisa. Eh, Oh, tahun-tahun sebelumnya tidak di lock di sebelah kiri yang tadi menu-menu itu ya. Jadi sambil mengisi sambil kalau mau menambah. berarti masa kita ketika penyusunan profesional ini dan lain sebagainya juga kita masih diberi kesempatan untuk merapikan klaim-klaimannya ya Pak ya berarti ya. Tapi lebih bagus dari sekarang kan mumpun. Ya sih memang lebih bagus dari saya. Sekarang cuman memang ada beberapa yang belum keluar Pak, takutnya memang penelitian saya keluarnya pas periode 25-10 itu begitu. Oke, baik Bu. Makasih Bu Devis. Lanjut ya. Ya, turun Bapak Bu sehat selalu Pak ya, Tabe. Bu Muawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Waalaikumsalam. saya mau tanya tentang yang pendidikan. Ya. Ini pendidikan formal. Kebetulan kemarin kan saya ada kesalahan penulisan mungkin. Di situ tampil D3, maunya S2. Saya sudah klaim dari PD Dikti, tapi di situ masih tertulis ajuan klaim dari data Pangkalan Dikti. Ada muncul begitu di bagian S2-nya, Pak. Karena kemarin saya tambah tidak ubah yang sebelumnya Pak, toh saya langsung tambah. Oke. Nanti saya pinjam akunnya ya Bu, saya bantu Oh nanti iya dijawab. iya oke oke iya iya. Baru yang kedua Ya, Pak, Bu. mengenai yang pengajaran Pak. Ini kalau di pengajaran saya lihat setiap tahun ajaran itu di mana dikasih masuk RPS-nya Pak, di input masuk untuk di bahan ajar ya Pak. Ya, betul di Red Ban aja. Oh iya iya, oh bukan di menu anunya pengajarannya Bukan. Pak, tapi di Kalau bagian pengajaran kan bahannya. otomatis Oh iya, diinput oleh admin otomatis ya. input dari iya. Iya, iya, oke. Ini lagi tadi Pak yang mengenai publikasi yang kalau tahu tanaman jurnalnya, apakah itu yang langsung link jurnalnya atau langsung di artikelnya Pak? Jurnalnya dulu Bu, Oh, tampilan depan jurnalnya dulu ya. jurnalnya. Ya, Oh tanaman iya, iya. jurnal. Kalau yang Oh nanti iya. ada tempat tersendiri untuk langsung ke artikelnya tadi. Oh iya ya Pak. Makasih banyak Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum. baik, makasih Bu Muana. Selanjutnya Bu Sri Rahmah. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Izin bertanya Pak, kalau misalkan kita kan sudah selesai studi dari tahun lalu, cuman kan syarat untuk mengambil ijazah itu harus publikasi minimal Sinta 3. Tapi kan untuk bisa ikut publikasi itu harus antri selama hampir 2 tahun kan Pak. Nah, bagaimana itu Pak? Tapi di PD Dikti sudah ditarik di Sister bahwa ini sudah lulus kuliah. Jadi yang ada hanya surat keterangan lulus yang diberikan dari kampus. Terus mata kuliah yang diklaim itu Juga Kak, ya Bu Sri Rahmah, mohon maaf. kenapa Pak? Untuk riwayat pendidikan S3 ya. S2 Pak. Kan kemarin saya ambil 2 kali S2-nya Pak. Oh, mohon maaf, bidang ilmu apa Bu? Sri Rahmah? Bidang ilmu keperawatan Pak. Bidang ilmu keperawatan ya. Oke, Iya, begini eh, LLDT 9 ya. iya Pak. Iya, dicoba diinput saja, nanti dikomunikasikan dengan operator kampus supaya bisa Iya. dibantu validasi. Nanti komunikasi saja dengan Pak Bakri ya, yang memvalidasi jakumnya di L9 apakah bisa divalidasi. Ya, jadi kembali saja dikomunikasikan dengan baik. Oh, begitu. Ya, Ada lagi iya, Pak. iya. Misalkan Karena ini, file pentingnya, filenya kan harus ijazah sama transkrip nilai kan Bu. Iya, iya, tapi kan Ibu juga sudah punya riwayat S2 yang sebelumnya kan? iya. Tapi yang pengajuan kemarin Pak lektor itu saya Ya, menggunakan ijazah yang terbaru ini Pak. Ijazah yang lama cuman kan kepakarannya sesuai dengan ijazah yang terbaru Pak. tapi Jakung kemarin pakai ijazah yang lama. Iya, ijazah yang lama, cuman kepakarannya ijazah yang terbaru. Hmm, ya, dikomunikasikan saja Bu, karena Apa Pak? kembali ke pihak LLD yang memvalidasi di pihak akhir kan. Kalau kan admin, kalau mungkin admin kampusnya Ibu dekat kan pasti langsung divalidasi saja. Nanti Iya. ya tergantung apakah
LLDP akan menolak kalau berkasnya tidak sesuai dengan yang dilampirkan. Oh, begitu Pak. Iya. Ya, siap-siap Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, masih banyak ya yang bertanya? Saya jawab saja dulu. Baik. Iya, eh iya boleh bertanya Mas Fandi enggak? bisa raise hand Pak Ahmad, mohon maaf. Ini sudah ada antrian. Angkat tangan Pak ya, raise hand. Oke. Ya, mohon yang sudah bertanya diturunkan tangannya ya. Oke, Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Baik, terima kasih banyak Pak Fandi. Perkenalkan saya Vivi dari Aceh Pak, Universitas Syakuala. Yang pertama yang saya ingin tanyakan yaitu terkait anggota profesi Pak. Apakah itu hanya anggota profesi dosen atau boleh yang lainnya Pak? Kemudian apakah cukup dengan misalnya SK saja? Karena kan ada juga beberapa misalnya cuman hanya di SK saja. Itu mohon arahannya. Kemudian terkait dengan jabatan fungsional yang harus Oke, yang Ibu punya seperti apa? misalnya kan Pak, kita kan misalnya seperti saya, anggota komite audit misalnya seperti itu Pak. Wah, itu apakah masuk anggota profesi yang dimaksud atau hanya profesi dosen saja? Misalnya satu lagi Pak kan, kita ada perkumpulan anggota profesi internasional untuk ekonominya Pak. Dan itu hanya ada di SK-nya saja gitu. Oke, baik. Yang diupload itu tidak mesti kartu anggotanya, boleh SK pengurusannya, Bu. Pengurusannya ya Pak ya. Jadi nggak Ya. mesti anggota profesi dosen aja ya Pak. Kan ada dosen. Kalau saya akuntansi kebetulan. Hmm. Jadi ada akuntansi Iya, ada IAI itu masuk juga berarti ya betul. kan dia. Seperti dengan saya tidak mesti misalnya Aliansi Dosen Indonesia ya. Ada kan Hmm. saya seperti tadi saya himpunan Kimia Indonesia HKI itu bisa. Bisa ya Pak ya, selain dari Bisa. itu. Oke, baik. Kemudian Pak Ya. Kak, saya kebetulan ini asisten ahli Pak. Di situ kan ada apa namanya riwayat pendidikan itu, sorry, bukan riwayat pendidikan, yang ini Pak, jabatan fungsional itu kan ada tulisannya apa harus dikirim dulu ajuannya atau gimana Pak? Soalnya di menu saya tuh ada tulisan kirim ajuan gitu untuk jabatan fungsional AA-nya tuh Pak. Iya, Bu. Jadi Bapak Ibu yang mengupdate riwayat jabatan fungsional setelah mengupload dokumennya mengisi isiannya itu silahkan klik ajuan. Jadi kalau tidak diklik ajuan ya itu masih statusnya draft, belum tidak sampai ke admin untuk diverifikasi. Berarti sekarang ya Pak ya dikirim ajuannya ya Pak ya? Ibu Vivi riwayat jabatan fungsional lektor ya yang ditambah ya. Enggak, saya AA masih Pak. Terus yang tapi kan sudah AA ya. Sudah AA. Tapi ada di menunya tuh ada terus kirim ajuan gitu. Makanya saya bingung ini apa? Tidak usah, tidak usah. Kalau sudah ada, diabaikan saja, Bu. Oh, baik, baik. Berarti tidak perlu diajukan lagi ya Pak ya? Ya, tidak usah. Nah, ini yang Kan agak sudah ada. sedikit Pak terkait publikasi Pak. Saya kebetulan sebenarnya jadi dosen udah 14 tahun. Jadi kan Hmm. publikasinya banyak yang mandiri itu Pak kan. Ya, Menurut Pak Fandi, apakah semua penelitian saya yang tidak mendapatkan hibah itu kemudian saya ubah dalam bentuk ya yang paling sederhana kan saya ubah dalam bentuk proposal. hmm. Kemudian saya jadikan apa namanya saya klaim gitu kan untuk penelitian. Apakah semuanya atau dari AA itu aja Pak? Karena kebetulan saya Dari seperti AA saja, Bu, karena dari AA banyak saja. kan itu kalau iya. Yang AA aja berarti yang diubah dalam Iya, bentuk proposal ya Pak ya. iya. Baik, baik, Semampu Ibu saja ya. baik, baik. Terima kasih Ya, banyak. banyak yang juga yang harus dikerjakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Fandi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Pak Albar, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang rekan-rekan sejawat semuanya, antara hormat mungkin pemateri. Terima kasih banyak atas wejangan yang telah diberikan Pak. Ini Pak singkat saja, pertanyaan saya mengenai masalah penelitian antara konektivitas penelitian dengan publikasi. Misalnya bagaimana misalnya kalau kasusnya begini Pak. Pertama, saya punya penelitian mandiri
dalam bentuk laporan penelitian. Kemudian publikasinya itu berbeda, Pak. Apakah itu boleh diklaim ataukah tidak, Pak? Kemudian yang kedua, bagaimana misalnya, eh, halo, Ya Pak Albar, sorry Pak, agak putus-putus. terdengar, Pak? Bisa diulang Pak yang pertama tadi Pak. Yang pertama begini, Pak, bagaimana misalnya saya punya di bagian penelitian, saya punya laporan penelitian, tapi di publikasinya itu berbeda dengan judul yang ada di penelitian, Pak. Oke, saya jawab dulu Apakah ya itu Pak. boleh diklaim atau tidak, Pak? Baik, saya jawab dulu ya Pak Albar ya. Iya, iya, langsung iya bisa, Pak. Kalau kasusnya seperti itu silahkan diklaim Pak. Kan bisa saja orang melaksanakan penelitian terus publikasinya biasanya dipecah-pecah ya variabelnya, tidak ada masalah Pak. Ada masalah ya, Pak ya. Kalau Ya, misalnya tidak masalah. berbeda di laporan Ya, penelitian dengan berbeda di publikasinya untuk ya, semester itu, Pak. tidak masalah Pak Albar. Oke, terima kasih banyak. Ya, kemudian yang kedua, Pak, bagaimana Ya, misalnya kalau kasusnya publikasi kita itu berbeda rumpun ilmu. Misalnya saya rumpun ilmu ekonomi, kemudian saya join dengan publikasi teman itu yang publikasi hukum. Maksudnya rumpun ilmu hukum, Pak. Apakah itu boleh diklaim atau tidak, Pak? judul artikelnya hukum. Halo? Halo, judul artikelnya hukum ya Pak. Eh, putus-putus ya, Pak, suara saya. Jelas Pak. Kalau misalnya dia judul artikelnya itu lebih mengarah ke ekonomi, tapi saya basic keilmuannya adalah hukum, Pak. Hmm. Apakah boleh saya klaim itu publikasi atau tidak, Pak? Tidak usah Pak Albar. Tidak sesuai dengan bidang ilmu, tidak usah diklaim. Oh, enggak Halo? usah diklaim. Iya, Jadi misalnya kalau misalnya Pak Bandi, kalau misalnya tidak ada publikasi itu, Pak, misalnya cuma satu. eh, cuma satu selama jadi dosen ya Pak Albar, atau bagaimana? Misalnya Pak, gitu. Kalau satu ya pasti harus diklaim Pak, kan tidak bisa juga disimpan validasi CV-nya kalau tidak diklaim publikasi. Gitu. Jadi Kalau 3-4 tapi begitu semua, Pak. Mohon pencerahan ini, Pak, ini. berat juga ya Pak ya. Ya kembali ke asesor lagi ya Pak. Ke asesor lagi ya Pak nanti seperti Kan, apa. Iya, tapi kalau menurut saya kalau saya ditanya pasti harus sesuai dengan bidang ilmu ya Pak. Kalau memang Bapak bidang ilmunya ekonomi terus penelitiannya tentang hukum ya pasti nanti juga asesor pasti bertanya juga kok. tapi kalau Eh, misalnya dinyambungkan, tapi hmm. Pak, misalnya kalau dinyambungkan kan ada dibilang hukum ekonomi, Oh, cocologi kalau istilahnya, Pak. ya Kalau kalau seperti itu ya boleh saja ya sih Pak. Kalau memang ada ekonominya juga yang dibahas di artikel itu. Dimasukkan saja Pak. Hmm, Bismillah. oh begitu, Pak. Tapi lebih amannya bagus kalau misalnya sesuai dengan rumpun ilmu, Pak, di. Halo? Yang ilmunya. Hmm. Oh iya, Pak. Makasih banyak, Pak, atas pencerahannya dan wejangannya hari ini, Pak. Terima kasih Pak Bar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Rahmada, Pak Rahmadanil. Ya, baik Pak. Rahmat Daniel, Pak. Terima kasih, Pak. Ya dari kampus mana Pak? Dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Pak. Di Padang, Iya, Sumbar, Pak. iya, Begini, Pak. Sekarang kan saya statusnya lagi tuban ya, Pak. Udah semester iya, 6, masuk 2022, Pak. iya. Kemudian untuk video pengajarannya kan yang harus dimasukkan kan RPS. Itu nanti yang menjadi panduan saya dalam video tuh yang eh, mata kuliah yang semester apa yang harus saya masukkan gitu Pak dalam videonya Pak.
Tugas belajar berarti Bapak eh, tidak mengajar lagi ya di kampus ya, atau masih dikasih mata kuliah? Iya, nggak, udah masuk 6 semester ya Pak, nggak ngajar Pak di Oke, kuliah di jadi kampus. Pak Rahmat Daniel atau Bapak Ibu yang lain yang statusnya tugas belajar itu tetap membuat video mengajar mata kuliah apa yang diajarkan, yaitu mata kuliah yang pernah Bapak Ibu ampu dan sesuai dengan bidang ilmunya. Silakan Pak Rahmat Daniel melakukan kegiatan pengajaran, mau bentuk Zoom, melalui Zoom meeting bisa, kalau mau juga secara offline, kalau memang misalnya bisa ke kampus buat video, tidak masalah. Tapi kemarin di panduan terbaru untuk video pengajaran itu yang bagi tugas belajar, mungkin Pak Ramadhani juga sudah baca ya. Ada di Gimana Pak? situ Pak Ramadhani sudah baca panduan juknis Cerdas terbaru. Belum Pak, belum baca. Ya, ya, nanti dilihat saja di grup. Di situ untuk tugas belajar kan ada beberapa poin kan yang dinilai dalam video pengajaran, termasuk interaksi mengajar dengan mahasiswa. Mm-mm. Untuk tugas belajar itu langsung diberi nilai 4 oleh asesor. Ya, Oh jadi gitu. artinya Pak Ramadhani boleh mengajar pakai Zoom. Kan kalau kita mengajar lewat Zoom kan itu mungkin interaksinya tidak kelihatan sekali ya. Beda kalau Hmm. kita mengajar secara offline. Seperti itu Pak Ramadhani. Jadi ada apa keistimewaan sedikit ya istilahnya bagi yang tugas belajar. Dan tugas belajar juga itu penilaian persepsional mahasiswa itu ditiadakan. Jadi Oh mahasiswa gitu. tidak menilai Pak Ramadhanil dalam kegiatan penilaian persepsional, tapi langsung diberi nilai standar, nilai 4. Seperti itu, Pak. Berarti nanti ketika saya ngisi yang PPD UKTPT nanti gimana tuh Pak yang bagian pengajarannya Pak? Eh, kan untuk pengajaran kan diganti dengan video mengajar, Pak. Oh berarti dikosongkan nanti Pak. Eh, Tetap buat video mengajar, nanti link YouTube-nya yang dimasukkan ke sistem. Oh tetap dibuat ya Pak ya. Ah. Tapi lewat Zoom yang lebih lebih Ya, mudah ya Pak ya. ya, lebih Zoom, lebih mudah. Hmm. Kemudian nih Pak, yang kedua, dia saya kan sambil tugas belajar kemarin alhamdulillah udah keluar jakungnya gitu Pak. Kemudian Ya. baru saya upload itunya SK jakungnya gitu kan. Jadi lagi nunggu nih Pak, nunggu persetujuan dari diktinya gitu Pak. Hmm. Walaupun sekarang kan masih A statusnya Pak. Berarti itu Ya, sambil jalan aja itu Pak ya. ya. Ya, sambil jalan nanti kalau belum tanggal 10 masih bisa diupdate. Kalau keluar SK-nya sebelum tanggal 10, segera lakukan perubahan data dosen, ya, agar apa Bapak tercatat lektor Nah pada SK-nya saat udah keluar Pak. SK-nya bulan Agustus oh, kemarin keluar Pak. tapi belum divalidasi. Saya udah saya validasi ke sistem barusan dalam minggu kemarin baru saya validasi. Oh, itu juga saya kaget kok dari Agustus belum berubah-ubah. Ternyata Bapak baru ajukan ya. Oke, Iya Pak. semoga segera di admin sudah validasi. Sudah di admin PT udah Pak, Oh divalidasi. iya, berarti kita menunggu LL Dikti atau pihak Dikti ya. Kemudian kalau untuk penelitian sama PKM bisa sambil jalan yang lagi tebal nih Pak ya. Kalau ada PKM sama penelitian untuk yang di bisa dipakai yang itu Pak ya. Bukan yang sebelum tubel gitu. Jadi, untuk kegiatan Gimana Pak? Halo Pak. Kalau untuk kegiatan penelitian dan PKM yang jalan nih, misalnya saya yang lagi tubel nih ada penelitian dan PKM gitu Pak. Bisa yang itu dipakai berarti Pak ya. Bukan yang sebelum Oke, tubel Pak. untuk kegiatan PKM boleh Pak diklaim. Publikasi juga silakan diklaim. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya, Mudah-mudahan kita lulus semua nih yang gelombang amin. satu nih. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya, Oke, Assalamualaikum. Oke, lanjut. Ya,
Ya, mohon izin Pak. Di Terima Pak kasih atas Muammar dari Unasman. Oh Pak, Pak ada kunci Pak mobil ya, Pak. terima kasih Pak Ah, atas kunci di Pak kesempatannya. mobil. Eh, Kunci di Pak mobil. Ayo kunci dan. Siapa itu? Maaf, saya mute dulu ya. Oke, silakan Pak Muammar. dengar Pak suara saya? Ya, jelas Pak. Oke, baik. Langsung saja Pak. Saya hanya ingin meneruskan ini pertanyaan dari Ibu Dede Waslia yang kebetulan juga sama dengan pertanyaan saya yang kamu mau tanyakan terkait masalah video pembelajaran PDD UKT-PT. Nah, pertanyaannya Pak, apakah sebaiknya video saat memberikan pelajaran di kelas atau di laboratorium? Jadi mata kuliah saya itu Pak, mata kuliah praktikum untuk di semester ini. Eh, Pertanyaan saya, apakah sebaiknya eh, video pembelajaran itu eh, dilakukan di kelas atau eh, secara praktikum begitu di laboratorium? Ataukah bisa sekaligus teorinya di dalam lab sambil setelah itu baru praktikum seperti itu, Pak? Oke, baik Pak Muammar. Sudah jauh ya langsung ke tahap PDD UKT-PT. Saya kira masih pertanyaan terkait CV. Nggak apa-apa saya jawab. Jadi untuk eh, video pembelajaran di Juknis terbaru itu kan sudah jelas apa-apa yang harus dinilai, butir-butir apa, penilaian apa yang harus dinilai. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, kelihatan ya. Ya, kelihatan, Pak. Oke, jadi ada 5 butir yang dinilai dalam pembuatan video mengajar. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu video mengajar itu seperti apa. Jadi video mengajar itu video pembelajaran ya. Jadi maksimal video itu yang dibuat nanti 30 menit. Terdiri dari 2 video. Video pertama kurang lebih 5 sampai 7 menit itu video perkenalan. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat video-video PDD UKT-PT yang beredar banyak di YouTube. Itu ada video perkenalan. Jadi Bapak Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi silahkan nanti buat skripnya sendiri. Nanti seolah-olah Bapak Ibu sebagai pembaca berita ya. Nanti ada yang rekam terus teksnya nanti disimpan di depan. Jadi seolah-olah dibaca. Nanti Bapak Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu dari prodi apa, universitas apa, terus akan menjelaskan mata kuliah apa, berapa SKS, terus capaian pembelajarannya seperti apa, terus seperti apa model atau strategi yang Bapak gunakan di kelas, terus seperti apa pembelajarannya, apakah menggunakan LMS atau Zoom, ya, atau blended. Terus Bapak Ibu juga jelaskan seperti apa teknik penilaian, bobot-bobot bobot-bobot penilaian Bapak Ibu jelaskan. Nah, setelah kurang lebih 5 sampai 7 menit video perkenalan itu, Bapak Ibu silahkan buat video micro teaching ya, boleh micro teaching, boleh juga pembelajaran yang real ya di kelas, boleh praktikum, boleh teori. Tapi saran saya silahkan dilihat juga di butir-butir yang dinilai dalam pengajaran, penguasaan terhadap materi butir pertama. Jadi asesor akan melihat pada saat Bapak Ibu mengajar, apakah Bapak Ibu betul-betul menguasai terhadap materi yang Bapak Ibu jelaskan. Karena harkat jadi Bapak Ibu silakan dilihat kolom harkat tertinggi ya dan butir yang dinilai, tidak usah lihat harkat terendah. Terus yang kedua, kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu pada saat mengajar nanti silahkan eh, menyampaikan ya capaian pembelajarannya apa pada hari ini misalnya. Jadi adapun capaian pembelajaran seperti ini. Jadi itu harus sesuai dengan materi yang Bapak Ibu jelaskan. Terus interaksi. Nah,
Nah, tadi yang saya jelaskan ke Pak siapa yang tadi tugas belajar, untuk interaksi dalam proses pembelajaran untuk tugas belajar itu tidak dinilai bagi yang tugas belajar, langsung diberi nilai 4. Bagi yang tidak tugas belajar, nah silahkan lihat di harkat tertingginya apa, memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Jadi saya sarankan eh, ke teman-teman yang mau buat video, karena di kampus saya sudah, di jurusan saya sudah saya sarankan teman-teman saya untuk buat video mumpung masih ada waktu, karena juga butuh video itu butuh edit yang lama. Itu kelasnya itu dikondisikan terlebih dahulu, jadi seolah-olah siswanya aktif ya kita kasih memang pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti siswanya seolah-olah aktif. Jadi kita kasih pertanyaan. Nanti dek, silahkan bertanya ya. Ini pertanyaannya. Nanti karena akan dilihat apakah memang interaksi dalam proses pembelajaran itu seperti aktif atau tidak. Ya, kan salah satu indikatornya kan pasti banyak yang bertanya, banyak yang memberikan pendapat pada saat kita mengajar. Jadi kita memang komunikasikan ke siswa-siswa kita, ke mahasiswa kita untuk betul-betul aktif dalam proses pembelajaran. Terus harus juga nampak asesmen capaian pembelajaran, ya. Jadi Bapak Ibu pada saat mengajar, nanti di akhir pengajaran itu harus memang kelihatan asesmennya seperti apa, penilaian-penilaian yang akan Bapak Ibu gunakan, ya. Apakah memberikan soal-soal di akhir akhir perkuliahan atau dalam bentuk misalnya kuisis atau kahut, ya seperti itu. Terus kreativitas dalam menyampaikan materi harus juga betul-betul kita kreatif dalam menyampaikan materi. Apakah kita menggunakan media atau seperti apa metode? Kan sekarang yang lagi banyak itu kan PJBL, Project Based Learning atau case study. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi videonya itu eh, videonya singkat tapi memang terangkum semua butir-butir yang akan dinilai oleh asesor seperti itu. Oke, seperti itu Pak. Siapa tadi ya? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jelas sekali ya Pak Amar ya. Jadi Ya, sudah silakan jelas Pak. Terima kombinasikan antara teori dan praktikum. Jadi kalau kan praktikum langsung tidak ada, takutnya tidak ada interaksi, tidak Bapak tidak menyampaikan capaian pembelajaran, ya. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, makasih Pak Amar. Lanjut Bu Amalia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Amalia dari Universitas Royal Kisaran, Sumatera Utara, Pak. Yang mau saya tanyakan terkait penelitian. Di semester ganjil lalu, saya ada 2 penelitian, Pak. Satu penelitiannya sudah terakreditasi jurnal nasional, itu saya sebagai anggota, tetapi di luar bidang keilmuan saya, Pak. Kemudian satu lagi, saya sebagai ketua, tapi publishnya di jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Jadi bagusnya yang saya klaim nanti yang mana ya, Pak? Mohon Yang, arahannya, Pak. yang pertama tadi tidak sesuai dengan bidang ilmu ya? Tidak, tidak sesuai dengan bidang ilmu, tapi publishnya di jurnal nasional terakreditasi. Bu, Eh, saya kan bidang ilmunya komputer, Pak. Judulnya itu tentang pengaruh penerapan SCM terhadap efisiensi pelaporan penjualan dan pendapatan agen pada stokis di PT XYZ misalnya. itu ekonomi ya Bu ya? Iya Pak, akuntansi Pak. Jadi Iya. Nggak usah diklaim yang itu Bu. ya Ada satu yang lain lagi lagi ya Bu? memang Cuma 2. itu yang di semester ganjil aja Pak. Kalau untuk yang di Ah, semester sebelumnya itu saya ada satu semester itu satu penelitian dan itu sesuai dengan bidang ilmu saya memang Pak dan ya. terakreditasi jurnal nasional terakreditasi untuk publikasinya gitu. Oke. Yang sesuai saja Ibu. Kalau yang tadi itu sesuai akuntansi. Yang satu lagi dia publikasinya tidak terakreditasi Pak, Ya, kan ada di tapi semester sesuai yang lain dengan kan? bidang. Oh, jadi kalau untuk yang semester ganjil itu tidak ada yang kita klaim itu nggak masalah Pak?
Untuk penelitian tidak apa-apa, Bu. Yang jelas publikasinya ada kan. Oh, begitu, Pak. Terus, Pak, satu lagi, Pak, maaf, Pak, terkait penunjang, saya pernah menjadi DPL kampus mengajar Hmm. angkatan 8, Pak. Angkatan 4 juga saya pernah lolos, kemudian angkatan 8 juga saya lulus menjadi DPL. Nah, untuk sertifikatnya kemarin saya agak lalai, Pak. Jadi belum sempat di-download sertifikatnya. Jadi untuk bukti pendukungnya itu apa yang perlu kita lampirkan ya, Pak? Laporan ada, Bu. Laporan ada, Pak, laporan. Itu saja, Bu. Oh, begitu. Bukti Baik. pengumuman Ibu lulus. Bukti pengumuman sama laporan gitu, Pak. Boleh. Oke, baik, Pak. Terima kasih Iya. banyak, Pak. Terima kasih, Bu Amalia. Bu Iya, Rika, Pak. silakan Bu Rika. Oke, terima kasih Pak Fandi atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rika. Saya dari kampus Universitas Cyber Indonesia yang berada di Jakarta Selatan. Di sini saya mau bertanya Pak Fandi terkait dengan jurnal penelitian. Untuk jurnal penelitian kan kemarin saya sudah upload di Sister ya, cuman saya mau mengganti untuk jurnalnya. Nah, itu kan datanya terekam di operator PT adminnya ya, Pak. Itu nanti ada masalah atau tidak, Pak? Saya soalnya sudah ganti 2 kali, Pak, untuk jurnalnya itu. Nanti ada masalah atau tidak di bagian asesornya. Yang Untuk, mohon maaf Bu Rika, tak ya, ini yang untuk klaim yang surat fakta integritas ya. bukan, Pak. Untuk jurnalnya, untuk publikasi karya ilmiahnya saya ganti judulnya, Pak. Kan Kenapa? awalnya Kenapa diganti, Bu? iya karena untuk jurnal yang itu sudah diklaim Pak sebelumnya. Jadi saya lupa masukin jurnal yang sudah diklaim gitu Pak maksudnya. Maksudnya diklaim siapa yang klaim, Bu? Diklaim untuk ini Pak, untuk asisten ahli dulu kemarin. Terus Ibu mau klaim lagi nanti. Enggak, jadi saya masukin jurnal yang berbeda, makanya kemarin sempat ditarik lagi sama operator admin PT-nya Pak. Sama operator. Oh, Ya. Jadi tidak kan apa-apa, Bu. data jadi kan datanya di admin PT itu ada 2 kali Pak, jadi ada 2 kali penolakan. Nah, apakah nanti akan berpengaruh terhadap asesor? Asesor pasti ngelihat nggak Pak tampilan di sistemnya operator PT itu gitu. Tidak, Ibu. Tidak Oh, kelihatan. Ya. oke. Nah, satu lagi Pak Fandi, mohon maaf ingin bertanya terkait dengan laporan BKD. Kalau Hmm. kemarin saya menginputnya itu 2 tahun ke belakang Pak, berarti saya inputnya 2023, 2024. Itu betul Hmm. atau tidak Pak? Yang terakhir ya, pengisian terakhir ya. Iya, BKD terakhir 2 tahun terakhir kan Pak yang diminta itu kan Pak? Tunggu saya lihat dulu. BKD. Ya, 2223 genap. Iya. Berarti 2324 ya Pak? 2324 ganjil, 2324 ganjil, 2324 genap ya Pak? Untuk BKD 2024, 2425 ganjil, 2324 genap. Untuk 2023, 2324 ganjil, 2223 genap. Oh, 2022, 2023 genapnya diikutkan ya Pak ya? Berarti Iya, ya? kan itu yang pertama di 2023 itu ada dua, 223 genap sama 2324 ganjil. Hmm, Untuk BKD 2024, kita mulai dari 2324 genap sama 2425 ganjil. hmm. Hmm. Berarti kan dimasukin dari Tapi kalau misalnya kegiatannya ada ya terbit 1-2 bulan ini, masukkan saja Bu, kegiatan publikasi atau apa. Hmm, Tidak ya Pak. menutup kemungkinan 4 PKD saja yang tadi. Oke. Satu lagi Pak Fandi, mohon maaf terkait dengan ini apa namanya karya ilmiah kan kemarin kita upload ke Absaan Karya Ilmiah ya Pak ya, yang Iya, pakai materai 10.000. Nah itu saya tulis jurnalnya beberapa jurnal ya Pak, yang terakreditasi Sinta. Atau cuman satu aja yang kita upload Pak? satu saja Bu yang diklaim. Yang diklaim kan harus sama ya dengan yang ditulis di surat. Oh, kalau saya semuanya yang di tahun yang 2 tahun terakhir itu. Oh, Iya, berarti satu aja ya Pak? iya, sudah divalidasi sama admin. Sudah, atau nanti bisa ditarik lagi Pak? Kalau sudah divalidasi nggak bisa lagi Bu. Tapi kan Ibu pada saat klaim cuma satu kan?
Iya, cuman satu. Iya, maunya satu saja, Bu. Berarti adminnya juga tidak periksa juga langsung validasi. Insya Allah tidak masalah, Bu. Kan itu sistem saja. Apapun yang diupload itu, kemarin ada juga yang bertanya, Pak, saya upload artikelnya, insya Allah tidak masalah kalau sudah divalidasi. Hmm. Iya, Yang penting ada di keabsahan karya ilmiahnya iya, masuk terdapat yang saya upload itu ya Pak ya. iya. Hmm. Oke Pak Fandi. Berarti tidak ada masalah ya Pak? Berarti tidak ada masalah ya Pak Fandi ya? Iya, Bu, insya Allah. Terima kasih Pak Fandi. Tapi sudah Iya Pak? eligible kan, Bu? Sudah Pak, sudah eligible. Iya. Terima kasih Pak Fandi informasi. Iya. Oke, Bu Utari. Silakan Bu Utari. Baik, Bapak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Pandi, mohon maaf bertanya. Ini terkait yang mengisi data nanti di Smart Serdos bagian riwayat pengajaran. Nanti itu kan saya mau memilih nih Pak untuk mata kuliah yang akan saya klaim. Kemungkinan itu tidak semua akan saya klaim ya Pak ya. Jadi memang ada beberapa saja. Yang penting sudah memenuhi 6 sampai 12 SKS. Begitu kan Pak ya? betul. Dan sesuai Heeh. dengan bidang ilmu Ibu kan. Iya, Jadi yang Bapak Ibu sesuai yang saja. yang lain mohon diperhatikan pada saat klaim kan biasanya kita juga diberikan aman untuk mengampu mata kuliah tapi tidak sesuai dengan bidang ilmu kita. Itu tidak usah diklaim ya. Oke Pak. Pertanyaan saya Pak, misalnya dia tim teaching Pak, yang dilihat SKS-nya itu tetap SKS full dari mata SKS kuliah full. tersebut. Oh ya, dari SKS full ya Pak. Ya, Berarti tidak dibagi dengan tim kan Pak? ya, enggak. Mm-mm. Terus pertanyaan kedua Pak, kan kalau misalnya kita laporan di BKD yang setiap semester itu kan di setiap kita mengklaim pengajaran itu kan kita disertai dengan bukti surat tugas dan absensi mengajar ya Pak. Nah, untuk ini apa perlu kita siapkan Oke, atau baik. tidak ya Pak? Untuk klaim riwayat mengajar tidak diperlukan Bu upload seperti BKD. Oh, berarti Langsung tidak saja ada ya Pak ya. dipilih-pilih mata kuliahnya yang muncul nanti dicentang-centang. Jadi kita hanya memilih mata kuliahnya saja ya Pak ya. Iya. Jadi kalau di ganjil di genap ini ada 5 mata kuliah, kalau mau diklaim semua dan tidak melebihi 12 SKS diklaim semua, dicentang semua. Oke Pak. Tidak perlu Nah, ada bukti. oh ya, berarti tidak perlu ada bukti karena tadi saya sempat mikir mencari bukti Ya, mengajarnya itu gitu Pak. Tidak tahu kan mungkin dah hilang kemana. Karena tidak muncul Pak di riwayat pendidikan. Sudah saya lihat di situ tidak iya, ada tidak ada Pak. memang. Mm-mm. Izin lagi Pak masih terkait itu ya. Boleh nggak kita mengklaim mata kuliah yang sama tapi dengan kelas yang beda Pak? Misalnya ngajar Boleh. reguler, non Jadi misalnya reguler. kelasnya paralel, silakan diklaim. Tapi tetap terhitung jumlah SKS-nya, Bu. Jangan jangan sampai Ibu pikir mata kuliahnya sama, boleh diklaim berkali-kali dengan misalnya mata kuliah kimia dasar kelas A, B, C masing-masing 3 SKS itu kan sudah 9 SKS ya, Bu. Oh ya, itu gimana Pak? Jadi 9 hitungannya Pak. Ya, 9. Oh, berarti baik. Terus kalau untuk ini Pak, bahan ajarnya Pak, ini kan Hmm. terkait bahan ajar. Karena kan saya itu udah mensiapkan misalnya ya untuk mata kuliah utama tuh ada RPS-nya, ada Hmm. modul, ada buku. Hmm. Nah, Hmm. tapi ketika saya lihat di YouTube ya salah satu pengisian Smart Sedos itu kayaknya hanya bisa milih satu ya Pak ya, bahan Betul. ajar untuk MK itu. Ya. Jadi kalau misalnya di tahun lalu kita ketemu kimia dasar, ya kita upload RPS-nya. Nanti ketemu tahun depan lagi, ya yang diupload itu modulnya. Oh, jadi bertahap gitu ya Pak ya, Ya, baru RPS dulu, baru iya, modul ya. Ya. Tadi udah bincang-bincang ke teman juga sama seperti yang Bapak sampaikan. iya. Ya, baik-baik Pak. Berarti bervariasi nggak masalah ya Pak ya? Apanya? Jenis mata kuliahnya Misalnya atau mata jenis bahan kuliahnya ajar? sama, tapi variasi bahan bahan Ya, ajarnya Pak. boleh, Heeh. boleh. Terus Pak, nggak wajib bahan ajar seperti PPT kan Pak? Tadi boleh RPS-nya aja kan Pak ya? PPT juga masukkan, Bu. Tapi judul bahan ajarnya tulis saja bahan ajar mata kuliah kimia misalnya isinya PDF PPT. Kalau memang Boleh sudah salah tidak ada satu kan lagi. Pak?
Boleh. Kalau untuk yang lainnya boleh RPS-nya aja, Pak. Misal mata kuliah yang sama tadi. Iya, tidak apa-apa, Bu. Jadi misalnya mata kuliah kimia itu ada RPS, ada PPT, ada penuntun praktikum. Ya itu diklaim masing-masing di tiap semester satu. Kan tidak boleh berulang kan? Maksudnya, sorry, Hmm, tidak boleh menginput dua kali. Tidak boleh menginput 2 kali. Itu maksudnya gimana Jadi ya, Pak Fandi? Izin, Pak. misalnya satu mata kuliah untuk satu bahan ajar. Ah, iya. Ya, begitu. Jadi kan misalnya di semester genap kita tidak bisa menginput bahan ajar RPS sekaligus PPT karena Hmm. kan cuma satu mata kuliah untuk satu bahan ajar. Jadi kalau masih ada bahan ajar yang lain ya kita upload di semester berikutnya jika masih ada mata kuliah yang sama. Oh, baik-baik, Pak. Iya. Tapi kalau untuk RPS itu boleh kan, Pak, dipakai di semester depan, Boleh. tapi kan memang beda TA-nya kan, Pak? Ya, ganti saja, Bu. Jangan Oh, sampai iya, Ibu iya. tidak ganti Iya, tahun iya. pembuatannya. Oke, baik, Pak. Itu Ya. terkait tadi riwayat pengajaran sama ban ajar, Pak. Terima kasih. Pak, Oke. boleh tanya satu lagi, Pak, terkait ini tarik data Sinta. Hmm. Sampai sekarang saya dan teman-teman nih, Pak, belum berhasil tarik publikasi dari Sinta, Pak. Nggak berhasil sinkronisasi, sehingga Tapi masih Sintanya sudah masuk di sister. gimana, Pak, izin? ID Sintanya sudah masuk di sister. Ada, Pak, ada. Tapi nggak Ah, kebaca, Pak, sampai sekarang. Jadi kemarin itu masih data yang saya input manual dari sister, Pak. Itu tapi kira-kira masalah nggak? pasti kan di Sinta sudah ada tulisan. Di Sinta pun itu tidak semua muncul, Pak. Tapi ada yang udah Ah, muncul gitu. Di Garuda seperti itu juga. Jadi prosesnya kemarin saya sudah beremail ke Garuda, tapi belum ada balasan. Saya juga nah, udah berusaha merger ID ya, Garuda Merdi. yang banyak itu, Pak ya. Hmm. Dan udah klaim juga ke salah satu ID utama, tapi sampai sekarang Garuda itu kayaknya nggak ada perubahan gitu, Pak. Berapa hari, Bu? Biasanya kan Garuda kurang lebih 1 minggu. Biasanya sudah. Mm-mm. Udah ada 1 minggu lebih, Pak, karena minggu lalu saya klaim, hari Minggu yang lalu. 1 minggu, Pak, pas. Ya. Tidak apa-apa, Bu, Mm-mm. input manual saja. Jadi sebenarnya import dari Sinta itu untuk fitur pengajuan PAK bagi dosen yang mengajukan ajuan lektor kepala, guru besar kan datanya memang harus tertarik dari Sinta, bukan dari input manual. Jadi tapi kalau untuk pengisian Serdos, input manual masih masih diperbolehkan di tahun lalu. Semoga tahun ini juga masih sama. Oh, baik-baik. Amin. Mudah-mudahan Ya. ya, Pak. Iya. Baik, itu saja dulu, Pak. Terima kasih banyak, Oke. Pak Pandi, arahan Baik. pencerahannya. Ya, Bu, Assalamualaikum. makasih. Sehat-sehat, Bapak. Bu Dina Afrianti. Ya, Assalamualaikum, Bapak. Dengar? Halo. Ya, apakah suara saya terdengar, Bapak? Ya, silakan, Bu. Oke, Pak, izin bertanya, saya Dina Afrianti dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Izin bertanya, pada saat setiap semester kan kita mengupload bukti pengajaran bahan ajar, RPS, dan lain-lain di layanan BKD, nggih, Pak. Hmm. Nah, itu. Lalu buktinya itu yang sebelum saya jakfung, itu yang masa peralihan dari dosen ke jakfung, itu hilang semua. Apakah nanti berpengaruh, nggih, Pak, pada saat penarikan? Tidak berpengaruh, Bu. Oh, tidak berpengaruh, nggih. Ya. Berarti yang ditarik itu nanti di bagian pelaksanaan pendidikan, penelitian pengabdian dan penunjang yang ada di atas, nggih, Pak? Iya. Jadi Oke. untuk riwayat bahan ajar silahkan diupload ulang saja, Bu, kalau memang ada bahan ajarnya. Oke, berarti mengupload ulang di bagian pendidikan bahan ajar ya, nggih, Pak? Ya, submenu bahan ajar. Oke, makasih, Bapak. Oke. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Dahulu, UM Buton. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam. Fandi. Ya, Pak Ini yang Ahmad. saya mau tanyakan, minta maaf ini sudah bertanya terus dari kemarin gitu. Oke. Terkait masalah RPS ini, Pak Fandi, eh,
apakah yang diklaim nanti di Serdos untuk 4 semester ini, apakah semua mata pelajaran itu bisa uh, dikasih masuk dengan RPS-nya itu, kuliah itu, atau cuma yang kita presentasi di video, Mas Pandi? Oke, baik Pak Ahmad. Jadi untuk riwayat bahan RPS itu sebenarnya wajib itu diupload di PDD UKTPT, yaitu RPS yang divideokan Pak. Dari mata kuliah apa yang Bapak Ibu videokan itu RPS-nya harus sama. Oh iya. Itu di situ. Terkait untuk bahan ajar, itu tadi kan saya cuma hanya Oh, iya. membantu Bapak Ibu jika memang tidak memiliki riwayat produk bahan ajar. Ya, setidaknya RPS-nya yang diupload. Tapi kalau Bapak Ibu punya modul atau bahan ajar yang lain, ya lebih bagus yang itu yang diupload. Oh ya, siap Pak, siap Pak. Kemudian ini juga Pak, terkait masalah tadi PKM tadi, pengabdian yang sempat disampaikan tadi, bahwa terkait uh, kalau kita bikin laporan, kemudian laporan itu kita masukkan di dalam akun Serdos ini, nanti diklaim untuk Serdos. Sementara kegiatan PKM itu, Pandi, ada kegiatan PKM yang memang kita diundang untuk menjadi panelis narasumber di kegiatan sosialisasi, tapi kita jadikan publikasi PKM, bisa ya Pak? Boleh Pak. Jadi seperti riwayat pembicara ya Pak, pemateri ya. Boleh Iya Pak. Pak, iya Pak. Boleh. Oke, itu saja Mas Pandi. Terima kasih Mas Pandi. Oke, makasih Pak Ahmad, sukses. Ya, oke, siap. Oke, yang terakhir Pak Mahdar dari Unsultra. Ya, terima kasih Pak Pandi. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Mahdar Pak dari Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Ingin bertanya, ada 3 poin. Pertama, berkaitan dengan PDD UKTPT, pembuatan video itu Pak. Apakah video yang kita buat itu adalah mata kuliah yang kita ampu di semester berjalan, ataukah boleh di semester ganjil? Karena sekarang kan genap. Oke, saya jawab dulu ya Pak. Ya. Boleh ganjil, boleh genap Pak. Oh, siapa ya Pak? Karena Yang jelas ini muncul kan di mengacu riwayat, pada yang Japung jelas Pak ya. muncul di riwayat pengajaran ya Pak. Ya, oke, satu. Yang kedua, untuk berkaitan dengan video itu, apakah penyampaian CPL, CPMK, dan sub CPMK-nya itu disampaikan pada saat di ruang kelas, ataukah boleh pada saat di video awal tunjuk diri, profil, Baik. atau tapi Pak, karena saya pernah melihat beberapa video, contoh video, itu ada yang menggunakan sudah pertemuan ketiga atau keempat Ya. kan? Ya. Oke. Jelas Pak pertanyaan. Untuk penyampaian CPL CPMK-nya itu sebaiknya di perkenalan saja Pak. Jadi Bapak Ibu yang membuat video seperti itu, nanti pada saat diedit itu langsung CPL CPMK-nya itu langsung muncul di sebelah kanan Bapak atau sebelah kiri Bapak. Ya, jadi sambil menyampaikan setidaknya langsung ada tulisan ya CPL, supaya asesor langsung bisa baca. Jadi kan biasanya asesor kan rata-rata, mohon maaf, berumur ya, mungkin pendengaran atau apa kurang ya, setidaknya bisa dilihat ya CPL CPMK. Jadi boleh, jadi video pengajaran di kelas itu boleh untuk pertemuan ketiga, materi Ya, pertemuan ketiga, dan seterusnya, kan? tidak mesti pertemuan pertama Pak? Pak. Tidak Oke, mesti Pak. pertemuan pertama. Saya sarankan juga ke teman-teman saya di kampus juga, seolah-olah ini sudah pertemuan keberapa, kan setidaknya ada persepsi ya di pertemuan awal, kan kita misalnya seperti apa materi yang kemarin Bapak, anak-anak Kan ada refleksi. ada ya seperti itulah. Bapak Ibu lebih paham lah gitu kan. Ya, tapi yang terakhir Pak, soal di riwayat pendidikan. Saya di riwayat pendidikan di Sister itu saya pernah mengupload saya punya riwayat pendidikan untuk sub apa namanya Pak, yang di S3 itu tidak bisa diubah lagi Pak. Padahal kan di situ S3-nya kan ilmu pertanian. Mumpun saya kan ilmu komunikasi Pak, karena
di Kendari ini tidak ada ilmu komunikasi murni, jadi saya ambil konsentrasi komunikasi dan penyuluhan pembangunan. Jadi ada kaitannya dengan komunikasi. Nah, eh, saya klik itu hari tidak ada pilihan yang berkaitan dengan komunikasi dan penyuluhan pembangunan. Yang terklik adalah manajemen komunikasi media yang tidak ada kaitannya dengan di konsentrasi tadi itu. Apa saya ingin mengubah atau menghapus, tapi sudah paten dari kayaknya dari Sister Eledikti, Pededikti, Iya. ajuan Jadi dari kalau klaim data Pededikti, ya. Dikti sudah memvalidasi berarti itu sudah Sudah. valid, Pak. Iya. Oh ya, karena oh ya enggak apa-apa Pak, ya. Iya. Oke, siap. Karena yang di S1, S2, S2 itu kan masih boleh diubah Pak ya, Iya, berkaitan kalau dengan. S3 itu otomatis, Pak. Oh ya, cuma di Berarti situ Pak, hmm, Tabe, di situ IPK-nya tidak sesuai dengan yang ada di ya, ijazah. jadi jasa. Iya, biasanya itu Jadi sudah pihak di yang transkrip. kampus tempat studinya, Pak, yang kurang teliti pada saat penginputan data-data wisudawan. Oh Kalaupun begitu. mau merubah harus ke kampus tempat Saya, kuliahnya, Pak. sebetulnya saya sudah lakukan Pak beberapa kali, tapi Ya, dia bilang diarahkan ke sister untuk, saya bilang nggak bisa diubah. tapi sekarang kan itu sinkron. Kita masukkan saja ini nama kampus langsung ketarik sendiri kan? Oh ya Pak. Oke. Ya. Yang satu lagi Pak soal kerja ilmiah, yang mana Hmm. bagus dimasukkan untuk eligible? Itu apakah kita penulis pertama tapi untuk semuanya Sinta 4 Pak terakreditasi. Tapi di penelitian kita itu penulis pertama, tapi dia berada di pohon ilmu secara umum, ilmu komunikasi. Ataukah di cabang ilmu, di media dan komunikasi, kita penulis dua dengan kriteria Sinta yang sama. Yang satu, Pak. Penulis Yang pertama Pak ya? pertama saja. Yang penulis pertama, Pak. Oh iya Pak, oke. Terima Segera, kasih Pak. Pak, lakukan upload fakta integritas sudah tanggal 22 ini, Pak. Oh iya Pak, siap. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Pandi. Oke, baik. Ya, kurang lebih 13 menit lagi ya, Bapak Ibu. Boleh Akhiri. saya nanya Mungkin dulu masih sebentar? saya ada yang mau bertanya langsung atau saya bacakan pertanyaan yang masuk? Saya dulu Pak, boleh Pak? Maaf. Siapa? Saya Deden Diki. Oh ya, silakan Pak Diki. Ini saya mau bertanya mengenai BKD saya. Saya kan TMT-nya itu 1 Juni 2023 TMT-nya. Jadi penarikan data tuh 1 Juni 2025. Jadi pas 2 tahun. Nah, tetapi di BKD saya yang genap 2223 itu tuh untuk kelengkapan PKD-nya tidak memenuhi Pak, yang itunya, yang kelengkapan Kewajiban. SN ahlinya. Tapi untuk BKD-nya memenuhi. Kesimpulannya tidak memenuhi. Ya, yang simpulan kewajiban khusus itu nggak ada itunya, nggak ada kosong gitu, tidak memenuhi. Bukan tulisan tidak memenuhi, tapi kosong aja gitu. Sama kayak tubel, tubel nggak ada itu, nggak ada kewajiban khususnya. Jadi sekarang tidak eligible. Udah eligible. Apakah itu tidak apa-apa Pak? Kalau sudah eligible, layanan seluruhnya tidak masalah Pak. Oh nggak apa-apa. Ya. Oh baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Izin Pak saya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak, ini mau bertanya tentang karya ilmiah, tentang penelitian Pak. Penelitian saya, awalnya penelitian saya tahun 2023 itu dengan teman-teman, saya sebagai penulis kedua, itu Sinta 5. Awalnya masih bisa terbaca di Garuda Pak, di Sinta. Terus tiba-tiba beberapa hari kemarin, tiba-tiba hilang. Nggak terbaca lagi di Garuda. Terus penelitian terbaru saya yang tahun 2024, saya sendiri, nggak ada juga, belum terbaca juga Pak di Garuda, di Sinta. Jadi, tapi ada di Sister Pak, dimasukkan kan secara manual di Sister. Itu Iya. bagaimana Pak? Apakah itu berpengaruh nanti tidak terbaca di Sinta, hanya ada di Sister atau bagaimana Pak? Izin. Dipastikan saja isiannya di sister itu lengkap ya.
dipublikasi mulai dari judul jurnal sampai link-link artikelnya. Oh ya, baik Pak. Jadi tidak apa-apa itu Pak. Ya, tidak apa-apa. Oh ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada Bapak Ibu. Nampaknya masih banyak yang harus saya jelaskan. Nah, waktu juga eh, sudah mau habis, Bapak Ibu. Bagaimana ya? Kita ketemu lagi di tanggal berapa ya? Oke, rencana saya mau adakan juga seperti ini di tanggal 20. Saya lihat waktu kosong dulu. Kan penarikan eligible 25 ya. 25 pengisian itu tanggal. Oke, penyusunan oke tanggal 26 ya. Oke, kalau tepat waktu pihak Serdos itu berarti kita mulai pengisian tanggal 26. Kalau tanggal 26 kita Zoom lagi. Boleh Pak. Setuju Pak, setuju Pak Fadli. Setuju Pak. Saya Setuju, rencana Pak. nanti tanggal 26 itu langsung kayak semacam praktek ya. Pendampingan boleh Pak. Iya, saya mau langsung rencana praktek, langsung saya perlihatkan cara klaim-klaimnya. Setidaknya hari ini Bapak Ibu sudah siapkan datanya, sudah diinput di Iya. Sister. Siap Nanti Pak, siap sudah. Gas, gas, gas. Pak, Iya, maaf Pak, untuk tanggal 26 itu mulainya jam berapa ya Pak? belum ada juga ini. Saya baru mau beli Zoom lagi. Saya mau pikir jam berapa ya. Insya Allah Sabar Bu, ya. sabar. Enggak, maksudnya kalau kira-kira malam gitu bisa nggak ya Pak ya? Soalnya kan Oh, pagi sampai malam ya. sore Iya, kalau 26 itu kerja. apa ya? Iya Pak. Luar biasa nih Pak Iya, Pandi hari kerja Pak. membantu kita. Terima Iya. kasih banyak Pak Pandi. Iya. Di Senin, Kami Senin, Selasa, Rabu, Kamis. sangat terbantu sekali dengan Pak Pandi. Iya, kalau pagi juga saya di kampus. Iya, mungkin malam ya. Tapi pasti Bapak Ibu juga sudah tidak sabar mengisi. Iya, Ya, nanti siap. dilihat ya. Menyesuaikan jadwal Bapak, Pak. Bisa Ya. jadwal apa aja. Kalau bisa pagi juga nggak apa-apa. Nanti di record kan ada. Ya, Ya, nanti di menyesuaikan jadwalnya Pak Fandi. Ya. Iya, menyesuaikan jadwal Ya. Bapak saja. Ini yang join satu, ya tadi sempat 160-an ya. Jadi Bapak Ibu sudah sedikit, mohon maaf sedikit sudah ada gambaran ya apa-apa yang harus disiapkan ya. Walaupun Ya, tadi sudah ada Pak. Sudah. yang penting tadi Terima itu kasih Pak ya. semua sudah semua sudah dilengkapi karena dokumen kita kan menyiapkan dokumen-dokumen yang lampau itu yang agak berat ya. Kita harus cari-cari file-file laporan-laporan PKM ya. Jadi mohon maaf di mute dulu. Oke, jadi ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Sister ibaratkan saja seperti lemari, disimpan-simpan saja semua kegiatan-kegiatannya nanti pada saat mau digunakan tinggal diklaim ya. Istirahat aja. Itu juga untuk sertifikasi, Bapak Ibu silahkan dilengkapi yang poin-poin tadi yang saya jelaskan mulai dari pelaksanaan pendidikan sampai riwayat organisasi profesi. Yang memang belum ada riwayat organisasinya ya mau dilengkapi ya lebih bagus lagi. Masih banyak. Coba ditanya teman-temannya ada tidak organisasi profesi yang diikuti bisa daftar seperti itu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya tidak saya sempat jawab yang di chat ya. Ya insya Allah. Izin Pak untuk rekaman hari ini bisa dilihat di mana ya Pak? Tadi sempat kelewat yang pertama. Iya, tadi juga sudah jalan 15 menit, 20 menit baru saya ingat untuk record. Nanti saya coba download dulu di cloud karena ini Zoom-nya juga Zoom yang saya harus cepat saya backup karena takutnya. Ya, nanti saya coba upload dulu di YouTube ya, seperti itu. Nanti Siap. saya coba Siap, share. terima kasih Pak. Iya.
Terima Makasih kasih banyak Bapak Ibu, Pak selamat atas waktu dan berlibur. Ya, kesempatannya mohon maaf Pak. ya Masya Bapak Ibu saya Allah. ganggu Terima waktu kasih liburnya. banyak Pak Terima Fandi. kasih Bapak Pandi, Allah, berkah luar Pak. biasa Ya, Terima kali kasih Pak. Pak, sehat-sehat ditunggu selalu saja ya Pak. untuk Pak info Fandi, terima kasih. webinar selanjutnya. Baik Siap Pak. Pak. Baik, terima Baik kasih Pak Pak. Fandi. Untuk bisa Sehat ibu semuanya. ya mohon Assalamualaikum. untuk Pak. bisa daftar ya Bapak Ibu ya webinar Oke, selanjutnya ini. Pak. Ya, Oke, siap Pak. siap Kami daftar. tunggu informasi selanjutnya ya Pak. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. saya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diazan. Ya, Assalamualaikum. Izin